Shalom sahabat Petra dimanapun berada. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih, pagi ini kita memasuki minggu baru, hari baru di tanggal 6 Juni 2022. Baru kemarin kita bersama-sama memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan semoga Roh Kudus tidak hanya turun dan berkarya di hari Pentakosta saja, tetapi selalu menuntun kita. Kita selalu setia dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, embun pagi kali ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Mari pagi ini kita segarkan diri kita melalui firman Tuhan, supaya kita semakin semangat di dalam menghadapi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon terang hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab memang hanya Engkaulah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Engkau adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang setia menuntun di sepanjang kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, perkenankan kami datang untuk membawa rasa syukur kami karena berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti. Seperti berkat semalaman ketika Tuhan menuntun kami dalam kami istirahat, sehingga pagi ini kami dapat bangun di hari yang baru dengan tubuh yang segar, dengan jiwa yang bersemangat, karena cinta kasih Tuhan senantiasa tercurah bagi kami. Tuhan, di tengah rasa syukur atas berkat Tuhan hari ini, kami juga datang untuk memohon berkat terang kasih Tuhan, karena saat ini kami menyediakan diri untuk Engkau segarkan dan Engkau perlengkapi melalui firman Tuhan. Roh Kudus kiranya berkarya dalam diri kami, memberikan kami terang hikmat, sehingga kami dimanapun berada dapat mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih juga melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Tuhan juga kiranya memberkati sarana dan prasarana embun pagi saat ini, sehingga dari awal, pertengahan hingga akhir kami dapat mengikutinya dengan baik. Kami menyadari akan dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu pun kami memohon pengampunan dari Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Mari kita simak surat Galatia pasalnya yang kelima. Kita akan memperhatikan ayat pertama, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 14. Galatia pasal 5. Kita akan memperhatikan ayat 1, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai 14.
Yang demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita hayati bersama. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema embun pagi hari ini adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Nah, sahabat Petra, kemerdekaan atau juga seringkali kita mengartikannya dengan kebebasan adalah salah satu hal yang diinginkan oleh setiap orang dalam kehidupannya. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai pembebas agung. Dan kehidupan Kristen sebagai suatu kehidupan yang merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka dari apa? Kemerdekaan seperti apa yang dimaksud? Jika kita orang Kristen disebut sebagai orang yang bebas atau orang merdeka? Merdeka atau bebas yang bagaimana? Apakah kemudian kita merdeka sebebas-bebasnya? Atau bebas yang seperti apa? Nah, hal ini yang perlu kita pahami agar kita tidak tersesat pada pemahaman yang salah tentang kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan dari semua pembatasan atau pengendalian atau tatanan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan terkait dengan kemerdekaan yang diajarkan dalam iman Kristen seperti yang ada di dalam surat Galatia yang sudah kita simak bersama tadi. Ada 3 poin sahabat Petra yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan untuk menuruti kedagingan kita dan keakuan kita. Sekali lagi, kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan untuk menuruti kedagingan kita atau keakuan kita. Bukan bebas atau merdeka melakukan apa yang kita mau tanpa pedulikan aturan, tanpa pedulikan tatanan. Bukan bebas yang seperti itu, bukan merdeka yang seperti itu. Dengan jelas, tadi Paulus mengatakan di Galatia 5 terkhusus di ayat 13 yang demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk
untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ayat yang B kembali ditegaskan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi, kemerdekaan kita di dalam Kristus bukan sebagai dalih untuk menyenangkan diri sendiri. Oh, saya kan sudah merdeka. Berarti saya bebas dong melakukan apa yang saya mau. Saya bebas dong, merdeka dong mau pilih yang saya inginkan. Yang penting saya senang, yang penting saya nyaman, saya tidak peduli dengan yang lain karena saya sudah dibebaskan. Bukan yang seperti itu. Ada catatan di sana. Merdeka, tetapi bukan merdeka untuk berbuat dosa. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Ya, kita memang orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti kita merdeka untuk berbuat dosa. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang perlu juga kita perhatikan, sahabat Petra, kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan untuk memperalat sesama kita. Sekali lagi, kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan untuk memperalat sesama kita. Tetapi sebaliknya, kelanjutan di ayat 13 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita simak di dalam ayat 13 ini ada suatu paradoks yang kuat. Kemerdekaan di sini sama sekali bukan kemerdekaan yang kemudian mengabaikan, melalaikan, bahkan memperalat sesama kita. Tetapi justru kita diminta untuk mengasihi dan melayani sesama. Kemerdekaan yang diberikan kepada kita bukan berarti kemudian kita bertindak tanpa kasih. Tetapi kita diberi pesan untuk melayani orang lain karena kasih. Bukan juga karena terpaksa, tetapi karena kasih. Dan yang ketiga, yang perlu kita perhatikan, kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan untuk bertindak sesuka hati, mengabaikan hukum Taurat. Dengan jelas di ayat 14 dikatakan, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus tidak mengatakan bahwa jika kita mengasihi sesama, kita dapat membuang hukum Taurat. Tidak. Tetapi kita justru menggenapinya. Di sini kita melihat dan diteguhkan bahwa tetap ada aturan yang harus kita patuhi supaya damai sejahtera Allah terwujud di dunia ini. Jadi sahabat Petra, kemerdekaan sejati bukanlah kemerdekaan yang bebas menuruti keinginan kita sendiri.
tetapi tetap kita harus mengendalikannya. Bukan bebas memperalat sesama, tetapi justru kita melayani mereka. Bukan pula kebebasan untuk mengabaikan hukum Taurat, tetapi kita justru menggenapinya. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari hukuman maut sebagai upah dosa, karena Kristus telah menggantikan kita menanggung dosa. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, bukan kemerdekaan atau kebebasan liar, asal diri senang, tanpa aturan, tanpa tatanan. Bukan merdeka yang seperti itu. Jadi sahabat Petra, mari sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Tuhan, mari kita gunakan kemerdekaan ini dengan bertanggung jawab, setia kepada sabda Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan dalam embun pagi yang memberikan pencerahan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita datang kembali kepada Tuhan untuk menaikkan doa. Mari kita berdoa. Perkenankan kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa sukacita dan syukur kami. Karena Tuhan telah memberikan sabda Tuhan yang kembali membukakan ingatan dan pengertian kami, kembali meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dari hukuman dosa. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menggunakan kemerdekaan kami dengan penuh tanggung jawab. Bukan menjadikan kemerdekaan sebagai alasan bagi kami untuk mengumbar keinginan kami pribadi, untuk bertindak seenak diri kami sendiri. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi orang-orang merdeka yang bertanggung jawab. Mampukan kami tetap setia melakukan perintah Tuhan. Mampukan kami untuk tidak mengabaikan sesama kami, tetapi dengan tulus kami melayani dan mengasihi mereka. Inilah kemerdekaan seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk setia melakukannya. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini pun Tuhan, kami memohon berkat Tuhan untuk beraktivitas di hari ini. Mampukan untuk setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami hari ini dengan baik, dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Yang belajar, yang bekerja, yang berpelayanan, yang melakukan aktivitas lainnya Tuhan tuntun. Memberi berkat kesehatan, kemampuan, kebahagiaan, sehingga kami dapat melalui hari ini dari pagi sampai nanti malam dengan baik. Tanggung jawab kami terlaksana, tapi kami juga tidak melupakan untuk taat kepada Tuhan. Kami menyerahkan diri kami penuh ke dalam tuntunan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mengakui bahwa sering kami masih terjatuh di dalam dosa. Karena itu kami memohon kasih pengampunan dari Tuhan.
Inilah doa syukur dan juga permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikian Embun Pagi Senin 6 Juni 2022 bersama saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Mari kita melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.